Belum genap 2 bulan, kursi Kepala BGN kembali digantikan. Nanik Asdeyang mengundurkan diri hanya 1,5 bulan usai dilantik. Hal ini pun menjadi sorotan publik. Presiden Prabowo Subianto lalu menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Di tengah pembenahan BGN dan besarnya tanggung jawab program MBG, apa yang sebenarnya terjadi di balik pergantian mendadak ini? Untuk membahas lengkapnya lebih lanjut, telah bergabung bersama kami tenaga ahli utama Bakom RI, Dudi Rudianto, dan hadir pula pengamat politik Arifki Chaniago. Pak Dudi, sebenarnya apa alasannya ini Bu Nani ini mundur? Apa benar-benar karena alasan kesehatan? Karena mengingat masa jabatan ini terlalu singkat, belum mencapai 2 bulan bahkan. Baik, terima kasih Mbak. Pertama, perlu saya sampaikan bahwa semoga pengobatan yang akan dijalankan oleh Bu Nani mencapai hasilnya, beliau kembali sehat pulih seperti sedia kala. Dan perlu saya sampaikan fakta-fakta yang secara jernih bahwa hari ini Bu Nani menyampaikan pernyataannya mengundurkan diri sebagai Kepala BGN, dan itu diterima oleh Presiden, dan Presiden menghormati dan menyetujui keputusan tersebut atas dasar kemanusiaan. Mengapa? Pertama adalah soal kesehatan itu adalah hak pribadi, soal hak asasi Bu Nani dalam rangka mencapai pengobatan atau kesembuhan atas keluhan medis yang diberikan. Jadi hal itu harus kita dudukkan dengan jelas bahwa apa yang menjadi dasar pengunduran diri Bu Nani itu adalah hal yang sama sekali berbeda dengan dinamika yang terjadi di BGN dalam 1 atau 2 bulan belakang. Sikap pemerintah adalah jelas, kesehatan adalah hak yang paling mendasar. Sehingga apapun itu tidak ada alasan apapun, berdasar apapun bagi Presiden sekalipun dalam hal menjalankan hak prerogatifnya untuk menahan atau menolak pengunduran diri dari Bu Nani. Ya Pak Dudi, pada 1,5 bulan sebelumnya pada saat Bu Nani ini akan dilantik, apa belum ada keluhan terkait kesehatan Bu Nani ini atau bagaimana nih Pak? Bu Nani adalah pribadi yang sangat punya integritas tinggi, punya etos kerja yang kuat, dan memang kita tahu kiprahnya selama ini banyak hal perbaikan dan perbaikan tata kelola terutama di lingkungan BGN setelah beliau bergabung sebagai wakil kepala, dan itu diapresiasi oleh Presiden dalam setiap rapat-rapat kabinet. Baik, saya ke Pak Arifki ya. Pak Arifki, menurut Anda ini apa benar memang kalau alasannya benar-benar murni karena alasan kesehatan ya Bu Nani ini mundur dengan pergantian yang sangat cepat ini, apa proses seleksi dan penunjukan sebelumnya tidak mempertimbangkan kesiapan Bu Nani untuk menjalankan tugas jangka panjang atau bagaimana ini menurut Anda Pak? Ya Mbak Risa, ya kalau kita lihat secara teknis mungkin yang disampaikan oleh Pak Rudi mungkin sah-sah saja. Tapi kan sebagai sebuah agenda publik yang juga dilihat bahwa Bu Nani hanya menjabat 1,5 bulan, tentu akan dibaca oleh publik apakah tekanan ini juga besar tidak di BGN. Karena kalau kita melihat kisruh dengan Pak Dadan itu ditetapkan sebagai tersangka, tentu secara sistem ini kan dibangun oleh Pak Dadan. Dan ini kan juga melibatkan juga beberapa pihak yang merupakan dari wakil kepala BGN. Tentu dengan reformasi yang dilakukan oleh Bu Nani, itu kan nggak mudah. Di banyak berbagai pihak pemilik dapur PPG, tentu mereka juga punya kepentingan untuk kemana arah BGN ke depan. Karena kan isu-isu yang kita lihat bagaimana demonstrasi yang ada di BGN, bagaimana titik dapur yang belum dibuka, ini kan secara tekanan politik maupun tekanan psikologi juga besar pada Bu Nani. Namun kalau kita melihat konteksnya kesiapan, tentu banyak pertimbangan ya. Pertama, Bu Nani kan juga orang dekat Pak Prabowo dan sebelumnya juga sebagai wakil BGN. Dan saya rasa tentu dalam penunjukan kali ini tentu juga hal yang ingin diharapkan oleh Pak Prabowo sepertinya. Ini kan sebuah agenda yang lebih besar. Karena Mas Sudar ini kan pertama mantan asisten Pak Prabowo ya. Dia juga sebagai mantan pemerintahan. Dan saya rasa ini yang apakah agenda-agenda reformasi yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo di BGN ini penting. Karena ini kan kalau udah dekat, apalagi kritik yang didapatkan oleh publik kan soal tata kelola. Apakah ini juga terkait bahwa tata kelola di BGN ini butuh tantangan yang besar, butuh orang yang begitu kuat dan juga begitu dekat dengan Pak Prabowo, dan saya rasa
simbol ini juga akan dibaca oleh publik. Dan apalagi kalau kita melihat struktur yang ada di BGN, ini kan juga bisa dikatakan sebagai perang kekuatan. Apakah perang kekuatan pemilik dapur atau perang kekuatan yang dimiliki oleh beberapa pihak. Dan saya rasa tentu nggak mudah, karena ini terkait juga dengan uang basah juga. APBN banyak digunakan di MBG ini. Dan saya rasa kepentingan-kepentingan juga akan ada di sini. Makanya butuh juga kalau untuk reformasi besar-besaran dilakukan di BGN, maka sepertinya Pak Prabowo ingin membutuhkan orang yang paling dekat, orang yang paling mengerti dengan BGN, dan saya rasa tentu pilihan itu kita anggap sebagai sebuah optimisme ketika Mas Dar dipilih oleh Pak Prabowo. Ya Pak Rifki, ini seperti yang tadi Bapak bilang, ini kan memang sebenarnya Bu Nanik ini sebelumnya sudah lama juga ada di struktur BGN dan pasti memahami lah setidaknya program MBG ini. Berarti apa bisa dikatakan juga pengunduran dirinya ini di tengah proses pembenahan BGN kan ini bisa dibaca sebagai bagian dari evaluasi internal yang lebih besar justru? Ya, kalau kita melihat dalam konteks yang lebih positif, tentu apakah Bu Nanik secara publik atau mungkin secara politik posisinya jadi BGN, apakah dia nggak ingin membebani Pak Prabowo dalam konteks ini. Hari ini kan kalau kita lihat di dinamika bagaimana tarik-menarik antara pimpinan BGN sebelumnya dan juga ada Bu Nanik, dan saya rasa tentu ada narasi yang juga akan mengiring Bu Nanik. Dan saya rasa pilihan yang diambil oleh Bu Nanik, kalau memang ini itu yang terbaik untuk Pak Prabowo, saat itu adalah pilihan cukup baik. Tapi yang terpenting, karena sebagai mantan wakil kepala BGN dan pernah menjabat sebagai kepala BGN, tentu apakah Bu Nanik juga kesulitan untuk melakukan sebuah reformasi besar-besaran di BGN, dan saya rasa ini mungkin yang dialami oleh Bu Nanik, karena kan ada juga yang menggiring-giring nama Bu Nanik dalam kisruh sebelumnya sebagai orang yang juga bagian dalam pimpinan sebelumnya. Tentu reformasi ini juga akan menjadi sebuah keterkaitan yang juga susah untuk dilepaskan. Dan saya rasa Bu Nanik ingin melepaskan itu, sehingga reformasi BGN selanjutnya juga dipimpin oleh orang baru. Dan saya rasa ini yang mungkin diinginkan oleh Bu Nanik atau mungkin Pak Prabowo sendiri. Dan saya rasa dalam konteks hari ini, ketika misalnya keinginan dari BGN untuk melakukan sebuah reformasi, dan Bu Nanik sebagai bagian dari pimpinan sebelumnya, sudah mencoba melakukan sebuah, kata Bang Rudi tadi, sudah ada reformasi juga oleh Bu Nanik, tapi mungkin kekuatannya belum sebesar yang diharapkan. Makanya dibutuhkan figur baru untuk melakukan sebuah reformasi di BGN. Begitu. Baik. Saya kembali ke Pak Dudi. Pak Dudi, kabarnya Kejagung akan meminta keterangan Nanik SD yang ini sebagai saksi kasus dugaan korupsi MBG dan Hindayana. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, jadi Bu, soal hukum itu posisi Presiden jelas. Menghormati seluruhnya proses hukum, tidak ada intervensi. Bahkan Presiden mendorong agar penegakan hukum menjadi bagian dari perbaikan tata kelola di BGN ataupun di lembaga. Soal bahwa Ibu Nani diminta sebagai saksi, saya kira siapapun yang dianggap bisa membantu tegaknya atau jalannya proses hukum yang sudah berlangsung pasti akan dimintai keterangan. Bahkan mungkin tidak saja Bu Nani, beberapa pejabat lainnya pun kemungkinan akan dimintai keterangannya, dan dalam proses penegakan hukum saya kira itu justru baik Bu, untuk mempercepat evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pelaksanaan program MBG itu. Jadi jangan kita bawa bahwa persoalan pengunduran diri Bu Nani ini adalah bagian dari rumor ataupun adanya informasi yang beredar bahwa Ibu Nani akan segera diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Ibu Nani mundur atau tidak mundur, proses pemeriksaan sebagai saksi juga tetap akan berlangsung, karena beliau juga sebelumnya menjabat dan mengetahui sedikit atau banyak dalam fakta hukum atau kerangka hukum terhadap hal-hal yang dibutuhkan oleh Kejaksaan Agung dalam rangka pengusutan kasus sebelumnya. Saya ke Pak Rifki. Pak Rifki, apa pertimbangan politik strategis di balik pilihan Pak Presiden Prabowo terhadap Sudaryono ini? Ya, mungkin menyambung dari perkataan Bang Dodi tadi ya. Memang Bu Nanik ini juga orang mendekat Pak Prabowo, begitupun Pak Dadang. Tapi kan dalam konteks hari ini kan levelnya Mas Dar ini kan cukup tinggi juga, mantan asisten, juga cukup dekat dengan Pak Prabowo. Dan benar kalau kita melihat sebagai sebuah track record, memang Sudaryono lebih punya posisi politik seperti dia sebagai Wamentan, punya track record mengurusi soal pangan.
Tapi hal yang lain kita baca sebagai secara politik adalah bahwa apakah ini menjadi bagian dari sebuah konsolidasi politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Karena ketika misalnya program prioritas Presiden ternyata diserahkan kepada beberapa mungkin sebelumnya ke Pak Dadan atau figur-figur lainnya, mungkin tidak akan begitu sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Maka saya rasa tentu asisten yang mungkin yang paling dekat dengan Pak Prabowo tentu mungkin lebih paham apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Apakah ini penunjukan Sudaryono sebagai kepala BGN? Apakah ini bagian dalam konteks ideologisnya MBG? Atau ini juga bagian dalam reformasi dari birokrasi di level MBG? Apakah beberapa tata kelola yang selama ini diharapkan oleh Pak Prabowo, apakah belum tercapai selama ini atau bagaimana? Atau dibutuhkan orang atau figur yang begitu dekat atau sangat dekat dengan Pak Prabowo sehingga informasinya begitu sampai ke Pak Prabowo, dan juga ada sebuah sinyal atau kode keberanian yang lebih besar yang juga diharapkan dengan Sudaryono sebagai kepala MBG. Dan saya rasa ini bukan hanya soal kedekatan, tapi juga soal ideologis, tapi juga bagaimana mentalitas ini juga berpengaruh terhadap bagaimana tata kelola ini juga mempengaruhi kepada pihak-pihak yang selama ini MBG yang bermasalah atau pihak-pihak yang masih menghalangi MBG ini dengan lancar. Dan saya rasa pilihan-pilihan ini juga pilihan-pilihan yang strategis untuk merancang apakah MBG ini berhasil atau tidak sebagai tiket Pak Prabowo untuk mempertimbangkan dia sukses untuk MBG menjelang Pilpres 2009 gitu. Baik, Pak Rifki, sejumlah pejabat baru ini kan kemarin ya, termasuk sekretaris utama, lalu juga ada beberapa deputi bidang ini sudah lebih dulu dilantik. Sementara kepala BGN itu baru tadi sore ini Pak Sudaryono baru dilantik. Ini bukankah secara struktur seharusnya kepala BGN itu dilantik terlebih dahulu baru melantik para deputinya ini? Atau ini hal yang lazim atau sah-sah saja untuk dilakukan? Ya, kalau kita membaca apakah ini kan dari pimpinan BGN-nya lain kan juga banyak ya. Apakah ini bagian dari beberapa pimpinan yang baru masuk atau bagian dari Bu Nanik? Dan saya rasa tentu ini apakah dugaan surat mundurnya dari Bu Nanik ini apakah memang tiba-tiba atau memang sudah menjadi agenda yang cukup lama. Dan saya rasa tentu ketika misalnya penunjukan dari para deputinya lebih dulu, tentu apakah ini juga di luar dugaan. Tapi yang saya rasa tentu Pak Prabowo mungkin apakah juga tidak menduga bahwa ini juga akan mundur sebagai posisi sebagai kepala MBG. Dan saya rasa tentu dalam konteks teknis mungkin sah saja, tapi dalam konteks yang lain tentu apakah nanti tentu Mas Dar juga akan membutuhkan bahwa orang-orang yang berada di level di bawahnya juga orang dia, apakah di level departemen atau juga level deputi. Tentu ke depan apakah memang kinerja ini juga akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mas Dar ke depannya atau tidak. Karena ini kan tentu harapan dan juga ekspektasi publik kepada Mas Sudaryono lebih tinggi dibandingkan ke Bu Nanik. Karena dengan posisi dia sebagai wamentan, orang dekat Pak Prabowo, dan juga sejak awal kata-kata Pak Dodi mengerti tentang bagaimana memahami MBG. Dan saya rasa tentu dalam konteks hari ini apakah ke depan MBG akan memang lebih difokuskan ke 3T atau memang lebih meninggalkan FPPG atau mungkin lebih juga merangkul warung-warung sekolah, dan serta reformasi apa yang dilakukan oleh Mas Sudaryono ke depannya, atau memang masih menggunakan pola-pola yang sama dengan Bu Nanik. Rasanya ke depan kita akan lihat ke depan apakah dalam konteks struktur ini juga akan dilihat dalam pikiran apa yang dilakukan oleh Sudaryono begitu. Baik, Pak Dudi, ini kan seperti yang tadi sudah saya tanyakan kepada Pak Arifki ya, sejumlah deputi lalu juga ada sekretaris utama yang sudah dilantik terlebih dahulu itu kemarin. Sementara dan oleh dilantiknya itu oleh wakil kepala BGN ya Bu Agustina kemarin yang melantik. Sementara ini kepala BGN yang baru justru dilantiknya hari ini Pak Sudaryono. Kenapa kepala BGN yang baru justru dilantiknya setelah sejumlah pejabat struktural itu sudah dilantik terlebih dahulu? Apakah ini memang desain organisasi yang sudah direncanakan sebelumnya atau bagaimana? Pertama perlu saya sampaikan bahwa MBG dan operasional BGN sebagai sebuah bagian dari lembaga negara itu dijalankan oleh sistem aturan dan background aturan, bukan oleh figur perorangan. Kedua, ini menunjukkan bahwa pengunduran Ibu Nani ini bukan desain yang sudah di-set sebelumnya, sehingga apapun yang menjadi keputusan organisasi BGN dalam rangka memenuhi jabatan strukturalnya itu berjalan seperti biasa. Pelantikan kemarin itu menunjukkan bahwa operasional BGN itu berjalan sepenuhnya tanpa diganggu atau terganggu sama sekali oleh
isu tentang pengunduran Bu Nani sebagai kepala BGN. Sekali lagi desain ini menunjukkan bahwa mesin organisasi bekerja seperti biasa, dapur-dapur tetap beroperasi, memasak dan mengantar makan seperti biasa, tanpa adanya satupun tugas yang berhenti hanya karena kemudian hari ini Bu Nani mundur dan Presiden dengan langkah cepat kemudian menunjuk dan melantik Pak Daryono sebagai kepala BGN. Ya baik. Nah, Pak Rifki, ini kalau secara hierarki, apakah kepala BGN ini seharusnya punya wewenang untuk menentukan atau mengusulkan para deputinya sendiri? Dan kalau misalnya para deputinya sudah lebih dulu dilantik, ini bukannya Pak Sudaryono sebagai kepala BGN yang baru tidak punya ruang untuk evaluasi atau melakukan perubahan di situ? Iya, kita juga melihat skemanya BGN ini apakah kolektif kolegial atau bagaimana. Ini kan juga ada para wakil juga. Tapi kan kalau kita melihat dalam skema pelantikan para deputi ini sebelum pelantik sehari sebelum pelantikan Mas Daryono, apakah memang para wakil yang sebelumnya udah tahu belum bahwa Mbak Ani juga akan mundur? Atau ini bukan sebuah skenario ini sebenarnya positif ya? Apakah karena memang Bu Nani dan juga wakil yang sebelumnya sudah membangun tim juga ya? Apakah memang dia juga tidak ingin bahwa ketika menunggu Mas Dar itu juga akan mengocok ulang sehingga para pendukung sehingga mereka sudah melirik berapa petinggi yang saat ini membantu dia di level BGN sehingga dengan dilakukan sebelum pelantikan. Tapi dalam tesis kedua, atau memang ini hanya sebuah dugaan saja, misalnya pelantikannya berjalan normal, ternyata tiba-tiba Bu Nani itu mengundurkan diri, dan sehingga hari ini dilantik Mas Daryono. Tapi dalam konteks yang kelembagaan, tentu kita melihat bahwa ketika memang dalam konteks Mas Daryono tentu punya kepentingan untuk melakukan sebuah reformasi, tentu dengan dia menempatkan orang-orang dia di level strategis. Dan saya rasa ketika kepentingan ini tujuannya baik untuk kepentingan Presiden, mungkin saja Mas Daryono juga akan melanjutkan orang-orang yang dipilih sebelumnya, karena memang ketika tujuan itu berhubungan dengan kepentingan Presiden. Tapi ketika misalnya kepentingannya nanti berjauhan dengan apa yang berhubungan dengan reformasi BGN, tentu mungkin diganti ya. Tapi yang saya rasa tentu dalam konteks hal lain, hal secara positif ini sebuah bagian dalam dinamika organisasi. Karena memang apakah tentu nggak mungkin nggak tahu dinamika yang ada. Tentu kelompok para deputi mungkin wakil lain sudah tahu bahwa Boni akan mundur kemarin. Dan kenapa dipilih hari kemarin? Tentu juga ada dinamikanya bahwa mungkin ketika bisa dilantik pejabat baru, dia juga nggak mengganti pejabat yang lama. Ini kan lumrah dalam konteks organisasi. Tapi dalam konteks kelembagaan dan juga reformasi, tentu Mas Daryono bisa mengganti anggota-anggota yang lama, yang bukan yang baru dilantik kemarin. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Arifki dan terima kasih juga Pak Dudi telah berbagi bersama kami dan terima kasih atas waktu.